Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita melakukan pembelajaran online dari rumah ya. Nah sekarang Miss minta kalian buka di pembelajaran yang ke-6. Kita masuk sama-sama pelajaran PKN di halaman 152. Ya, ini adalah bentuk bekerja sama dalam keberagaman, tidak hanya dilakukan di sekolah. Ya, bekerja sama dalam keberagaman juga bisa dilakukan di rumah. Nah, banyak kegiatan yang kita bisa lakukan dengan bekerja sama. Contohnya bisa lihat ya di sini. Ada 4 gambar di sini. Gambar pertama ini adalah bekerja sama dalam membersihkan rumah. Lalu yang gambar kedua ini bekerja sama ketika menyiapkan makanan. Kalau misalnya mau masak ya, ibu menyiapkan bumbu-bumbu. Nah, ayah dengan yang perempuan ini, si kakaknya juga menyiapkan membersihkan sayur-sayuran. Jadi semuanya bekerja sama ya dalam menyiapkan makanan. Nah, kemudian yang ini bekerja sama, ibu membantu untuk belajar anak-anaknya ya. Nah, sedangkan ayah melihat atau merapikan horden supaya menutupnya atau membukanya ya. Nanti yang ini adalah bentuk kerjasama mengangkat barang bersama-sama ya. Nah, dari keempat gambar yang ada di sini, Miss minta kalian tuliskan satu cerita bentuk kerjasama yang kalian lakukan di rumah bersama papa mama kalian. Apa sih bentuk kerjasama tersebut? Kalian tuliskan di buku PS tematik untuk pelajaran PKN. Oke, sekarang kita masuk di ayo beraktivitas. Nah, di sini beri tanda centang yang merupakan sikapmu, beri tanda silang yang tidak atau yang bukan merupakan sikapmu. Pertama, aku tidak ikut membersihkan halaman karena ayah telah mengerjakannya. Kalian silang. Aku ikut menjaga kerapihan rumah dengan membersihkan kamarku sendiri. Beri tanda centang. Aku tetap membantu ibu meski belum mampu mengerjakan banyak tugas. Berikan tanda centang. Aku akan membantu membersihkan rumah besok karena aku sedang malas. Beri tanda silang. Aku akan mengajak adik bermain saat ibu memasak di dapur. Beri tanda centang. Oke, kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Di sini perilaku hewan terhadap cuaca. Nah, Miss harapkan di sini kalian sudah siapkan pensil dengan penggaris ya, karena kita akan menggaris bawahi hal-hal yang penting ya. Perilaku hewan terhadap cuaca. Salah satu bentuk kerjasama adalah membantu adik. Seperti saat ini Kak Hadi sedang membantu Bella mengerjakan tugas. Bella harus membuat laporan tentang perilaku hewan saat pergantian musim, ya, saat pergantian cuaca dan musim. Kak Hadi membantu dengan mencari informasi di buku. Perilaku hewan dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi. Kalian mulai garis bawahi dari yang ini. Perilaku hewan dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi. Hewan memiliki indera perasa yang peka terhadap perubahan cuaca. Kalian garis bawahi sampai di perubahan cuaca. Perubahan cuaca meski sedikit pun dapat dirasakan hewan. Kemudian kalian mulai lagi garis bawahi katak yang bersuara nyaring menandakan hujan akan turun dalam waktu yang lama. Badai biasanya dapat diketahui dari perilaku domba dan sapi. Perilaku yang dapat diamati diantaranya domba-domba berkumpul dan berusaha untuk saling melindungi. Adapun sapi akan banyak bergerak atau banyak makan. Kupu-kupu yang tidak lagi berterbangan di taman menandakan akan datang angin kencang. Burung-burung yang terbang tinggi di udara menandakan bahwa cuaca akan cerah. Namun, jika burung-burung terbang rendah itu berarti akan ada cuaca buruk. Sampai situ kalian garis bawahi. Oke, sekarang buka halaman berikutnya di ayo menulis. Nah, ayo menulis ini adalah kalian tuliskan informasi penting dari cerita yang tadi kita sudah baca ya. Cerita ini yang menurut kalian yang penting, yang mana informasi yang baru kalian ketahui. Nah, kalian tuliskan di ayo menulis. Nah, sekarang Miss minta kalian tuliskan ya. Miss bacakan, kalian ikuti. Yang pertama, perilaku hewan dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi. Titik. Hewan memiliki indera perasa yang peka terhadap perubahan cuaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Katak yang bersuara nyaring menandakan hujan akan turun dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, badai biasanya dapat diketahui dari perilaku domba dan sapi. Nah, perilaku domba berkumpul dan berusaha untuk saling melindungi. Sedangkan perilaku sapi akan banyak makan, akan banyak bergerak atau banyak makan. Ya. Lalu yang keempat, kupu-kupu yang tidak lagi berterbangan di taman menandakan akan datang angin kencang. Yang terakhir yang kelima, burung-burung yang terbang tinggi di udara menandakan bahwa cuaca akan cerah. Kalau burung-burung terbang rendah berarti cuaca buruk ya, berarti cuaca buruk. Nah, sampai situ kalian tuliskan ya, itu yang kelima. Kemudian kita masuk di pelajaran matematika. Kalian perhatikan di halaman 155, perilaku unta juga dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui perubahan cuaca. Salah satu perilakunya adalah banyak minum saat musim kering akan tiba. Ya, nah seekor unta minum 6/10 bagian air yang ada di kolam. Bila sebelumnya di kolam terdapat air sebanyak 8/10 bagian, berapa sisa air di kolam sekarang? Nah, sekarang kalian perhatikan, 8/10 dikurang 6/10 sama dengan 8 dikurang 6/10. Sekarang kalian perhatikan ya, karena tugas yang kemarin beberapa hari yang lalu itu pun ada yang langsung menjawab. Jadi 8/10 dikurang 6/10 sama dengan 2/10. Tapi yang Miss minta di sini ikuti sesuai dengan caranya atau jalannya ya. Jadi 8/10 kalian bisa perhatikan di sini ya. 8/10 dikurang 6/10 sama dengan 8 dikurang 6/10 sama dengan 2/10. Nah, jadi sisa air di kolam ada sebanyak 2/10 bagian. Nah, untuk nomor 1 sampai nomor 4 ya, yang ada di sini 1 sampai 4 itu tugas kalian sebagai PR di rumah. Oke, kita sekarang masuk di pelajaran IPA. Kita masuk di ayo berlatih. Ini adalah kita mau membuat ringkasan berupa perbandingan antara cuaca, iklim dan musim. Oke, yang pertama cuaca, kalian tuliskan pengertiannya. Kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian lama waktunya kalian tuliskan dalam waktu pendek, dalam kurung menit sampai dengan hari, tutup kurung. Waktu pengamatan yaitu waktu yang singkat ya, dalam kurung hitungan jam hingga hari, tutup kurung. Kemudian musim, pengertiannya kalian tuliskan keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Buka kurung musim hujan dan musim kemarau. Lama waktu 6 bulan. Kemudian iklim, pengertiannya adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Nah, untuk lama waktunya kalian tuliskan dalam waktu panjang, buka kurung 30 tahun atau lebih. Sudah? Oke anak-anak. Nah, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Miss harapkan tetap kalian semangat ya dalam belajar. Jangan sampai kalian malas ya, karena sebentar lagi kita akan mau ulangan kembali ya. Jadi Miss harapkan kalian harus tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jaga kesehatan kalian. Oke anak-anak. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Ya, terima kasih mama papa yang sudah mendampingi anak-anak di rumah, yang sudah membantu dalam pembelajaran. Terima kasih semuanya anak-anak. Miss harapkan kalian tetap semangat. Oke? Bye-bye.